Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada program Motivasi Waris Islam. Kita akan lanjutkan pada motivasi yang ke-27, keuntungan memakai ilmu faraid Islam. Saya pernah punya pengalaman yang unik di mana ahli waris menolak dan tidak mau menggunakan hukum waris Islam. Suatu hal yang menggelitik. Kenapa? Bagaimana ada seorang mukmin muslim menolak hukum waris Islam? Suatu hal yang mestinya tidak terjadi tentunya. Tapi ya karena kita hanya seorang yang tugasnya menyampaikan, ya tentu kita tidak punya kewenangan untuk memaksa. Namun mudah-mudahan setelah menyimak episode ini, ya orang tersebut bisa menerima kenapa kita memilih hukum waris Islam. Banyak sekali keuntungan yang akan didapat oleh orang yang membagi waris menggunakan hukum waris Islam. Yang pertama adalah harta warisan yang didapat akan dipastikan halal. Kenapa? Karena harta hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah khalifah, wakil Allah Ta'ala untuk mengelola harta tersebut. Maka secara logika ketika manusia tersebut meninggal dunia, maka harta tersebut kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah pun yang menentukan siapa khalifah berikutnya yang akan mengurus harta tersebut. Jadi nggak bisa kita yang mengatur, itu kewenangan Allah Ta'ala. Allah yang menentukan siapa orang berikutnya yang menjadi khalifah untuk harta tersebut. Sehingga jika seorang membagikan harta tidak menggunakan waris Islam, maka harta yang didapat tentu tidak halal. Kenapa tidak halal? Ya karena tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dalam tafsir disebutkan yang batil artinya yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Artinya jika kita menerima harta dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, berarti kepemilikan tersebut tidak sah atau tidak halal. Berarti kalau kita menerima warisan sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, maka dipastikan harta yang kita terima adalah halal. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum waris Islam adalah hukum yang adil dan yang lainnya tidak adil. Dan hukum yang objektif dan yang lainnya subjektif, dan hukum yang proporsional. Kenapa adil? Karena Allah langsung yang menentukan aturan-aturannya. Apakah ada yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak mungkin. Allah lah yang paling adil. Kalau ada manusia yang adil, maka Allah lebih adil. Allah al-adlu di antara sifatnya. Allah yang maha adil. Artinya ketika kita membagi waris dengan hukum Allah, maka keadilan sudah pasti terwujud. Karena Allah yang menentukan dan Allah maha adil. Ya. Beda dengan seandainya kita menggunakan hukum manusia. Manusia sepintar-pintarnya pun terbatas pengetahuannya. Manusia tidak bisa berlaku adil kecuali dia menggunakan hukum Allah Ta'ala. Dan hukum Islam objektif. Seperti yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Itu berdasarkan nasab dan pernikahan. Ada ikatan nasab, Anda sah menjadi ahli waris. Tidak ada, maka Anda bukan ahli waris. Dan kita ketahui nasab tidak bisa direkayasa. Begitu juga dengan pernikahan. Dalam Islam pernikahan jelas ikatannya, ada saksinya. Sehingga ketika seorang telah menikah, berarti ada ikatan pernikahan di antara mereka. Maka ada pewarisan. Proporsional. Ke dalam waris Islam, yang paling berhak mendapat adalah orang yang paling dekat. Yaitu anak
ayah ibu, suami atau istri. Kan itulah yang paling dekat di antara semua kerabat. Nah, ini proporsional, jadi tidak yang lebih jauh dapat, yang dekat tidak dapat. Nah, dan tentu masalah proporsional ini akan lebih jelas lagi ketika kita membahas hukum waris Islam secara mendetail. Tapi kalau hukum waris yang lainnya, tentu nggak proporsional. Misalkan menyamaratakan antara laki dan perempuan. Dan sudah kita jelaskan pada episode sebelumnya. Kenapa laki-laki mendapat lebih banyak daripada perempuan. Dan ini sangat-sangat proporsional. Karena laki-laki memiliki beban tanggung jawab finansial atas kaum perempuan. Berarti ini sangat proporsional. Ya. Tapi kalau kita bagi rata laki dan perempuan, maka ini tidak adil dan tidak proporsional. Sehingga kita bisa menyimpulkan hukum waris Islam lebih adil daripada hukum waris manapun. Baik hukum adat ataupun hukum perdata negara. Dan hukum waris Islam adalah objektif, tidak subjektif. Karena yang menentukan Allah Ta'ala dengan ketentuan yang sangat objektif yang tidak bisa direkayasa. Ya. Kalau hukum lain mungkin subjektif. Karena yang namanya manusia jika dia membuat hukum tentu tidak lepas dari subjektivitas. Sekecil apapun jika hukum dibuat manusia maka tidak lepas dari subjektivitas yang membuat hukum tersebut. Nah, itulah kenapa hukum waris Islam jauh lebih baik. Yang ketiga, dengan menggunakan hukum waris Islam kita akan menghindari fitnah dan perebutan warisan. Kenapa bisa terhindar fitnah? Karena yang menetapkan ahli waris adalah Allah Ta'ala. Bukan siapa-siapa. Ya, Allah Ta'ala, langsung Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan kita. Maka bagi orang yang beriman, tentu dia akan menerimanya. Sehingga tidak ada pertengkaran di antara keluarga. Lain halnya kalau seandainya hukum dibuat manusia. Akan menimbulkan perselisihan. Si A ingin pendapat seperti ini, biar pendapatnya yang lain lagi. Untuk itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya sesuatu hukum tersebut datangnya bukan dari Allah, maka akan kamu dapati ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Ya, sebagaimana kita lihat di lembaga legislatif perdebatan yang panjang untuk membuat suatu hukum. Ya. Lain halnya dengan hukum Islam. Ya. Orang mukmin menerima dengan sepenuh hati sehingga tidak ada perselisihan. Ya tentu untuk menerapkannya diperlukan orang yang mengerti dan menguasai hukum waris Islam. Yang keempat, pembagian waris dengan hukum waris Islam ini bukti keimanan kita. Karena kalau kita mengaku beriman kepada Allah, tentu kita beriman kepada firman-firman-Nya. Kita beriman kepada Al-Quran. Dan di antara isi Al-Quran adalah tentang hukum waris. Itu artinya ketika kita menggunakan hukum waris Islam, ini bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menggunakan hukum selain hukum Islam disebutkan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia orang kafir. Dalam ayat lain, faulaika humuz zalimun, orang yang zalim. Dalam ayat lain, faulaika humul fasiqun, orang yang fasik. Itu artinya ketika kita membagi waris dengan hukum waris Islam, berarti ini bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika kita meninggalkan hukum waris Islam, maka akibatnya sangat-sangat fatal dan sangat membahayakan. Dalam ayat tentang waris, ayat 14 sebagai penutup dari ayat waris, Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Barang siapa yang bermaksiat, artinya melanggar hukum Allah Ta'ala dan hukum Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melampaui batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Dalam hukum waris sudah jelas siapa yang berhak mendapatkan dan kapan mendapatkannya dan berapa besar bagiannya, sudah jelas batasan-batasannya. Bagi yang melampaui maka akibatnya yudkhilhu naran. Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka khalidan fiha. Dia akan lama di dalam neraka. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Itulah maka pentingnya kita membagi waris dengan hukum waris Islam.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita iman yang kuat sehingga kita mau dan dengan suka hati, dengan suka rela, dengan penuh keimanan untuk membagi waris dengan hukum waris Islam. Demikian, sampai ketemu lagi pada motivasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.